Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia dan kebaikannya dalam hidup kita. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Ibu hanya akan membacakan ayat 14 dan 15 saja. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Beberapa waktu lalu mungkin kita pernah melihat ajang pencarian bakat atau dalam bahasa asingnya Got Talent. Di Indonesia ada stasiun televisi juga yang menyiarkan ajang pencarian bakat tersebut. Melalui ajang pencarian bakat tersebut kita dapat melihat ada begitu banyak talenta-talenta yang ada di dunia ini. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 merupakan suatu perumpamaan yang menunjukkan di mana Tuhan memberikan setiap kita talenta. Talenta yang dimaksud dalam perikop ini adalah semua potensi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya uang, bakat, bahkan nafas hidup ini juga talenta. Tuhan memberikan kepada kita talenta, ada yang 5, ada 2, ada 1. Sekalipun berbeda-beda, masing-masing kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Dari perikop ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Pertama, setiap talenta yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Setiap manusia paling sedikit memiliki 1 talenta. Sebagai orang percaya yang memiliki talenta, marilah kita selalu ingat dan sadar bahwa talenta itu hanya berasal dari Tuhan. Sehingga tidak ada yang patut kita sombongkan ataupun banggakan dari talenta itu. Jika kamu sudah diberikan Tuhan beberapa talenta, maka bertanggung jawablah dan bijaksanalah dalam menggunakannya. Selain itu, kita juga tidak boleh iri kepada orang yang diberikan talenta yang lebih banyak dibanding kita. Jangan juga kita marah atau kesal, bahkan menuduh Tuhan tidak adil dalam memberikan talenta kepada kita. Tuhan memberikan talenta menurut kesanggupan kita masing-masing, karena Dia, Tuhan yang paling mengenal dan tahu segala kemampuan kita. Kedua, kita dipanggil untuk mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan. Seperti hamba yang memiliki 5 dan 2 talenta, mereka mengembangkan sesuai dengan kemampuan mereka. Yang 5 talenta mengembangkan menjadi 10, yang 2 talenta mengembangkan menjadi 4 talenta. Tuhan memuji 2 hamba ini. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Ayat 23. Berbeda dengan hamba yang diberikan 1 talenta. Dia tidak mengembangkannya, bahkan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat 18. Kita dapat melihat respon dari tuannya. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas." Ayat 26. Tuannya begitu kecewa dengan hamba tersebut karena dia tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh tuan itu untuk mengembangkan talentanya. Mungkin kita melihat bahwa talenta itu tidak berkurang atau hilang. Kita berpikir seharusnya tuan itu tidak perlu marah. Namun dari sini kita belajar bahwa Tuhan sangat membenci orang-orang yang tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki, bahkan tidak bertanggung jawab untuk mengembangkannya, apa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan ingin kita maju. Dia tidak menghendaki kita stuck dan berhenti atau meratapi nasib, bahkan bersungut-sungut dan terus bertanya, "Mengapa aku tidak memiliki banyak talenta?" Ingat, Tuhan memberikan menurut kesanggupan kita. Dia tidak menuntut yang memiliki 1 talenta harus menghasilkan 5 atau 10 talenta. Akan tetapi minimal dapat dikembangkan menjadi 2 talenta. Tuhan ingin kita mengembangkan dan bersyukur atas apa yang sudah Tuhan anugerahkan. Ketiga, Tuhan ingin kita memuliakannya dengan talenta tersebut. Ayat 26-30. Setiap talenta yang diberikan Tuhan kepada kita harus digunakan untuk memuliakan Tuhan. Segala kemampuan, bakat, karunia, kesempatan, waktu, dan lain-lain diberikan Tuhan agar kita umat-Nya mengembalikan semua anugerah itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kita dapat menggunakannya dalam melayani Tuhan dan menyaksikan segala kebaikan Tuhan melalui hidup kita sehari-hari. Apapun talenta yang kita miliki,
Seberapapun talenta kita, jangan pernah malu untuk memuliakan Tuhan dengan talenta itu. Mengapa? Karena Tuhan akan memampukan kita untuk dapat melayani dan memuliakan namanya dengan talenta yang kita miliki. Pertanyaannya adalah, apakah kamu mau menggunakan talentamu untuk memuliakan Tuhan?